Shalom, puji nama Tuhan. Kita ada kesehatan Tuhan beri. Kita memasuki bulan Mei di 2026 ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, hari ini kita akan melihat kisah hidup dari seorang yang dirubah oleh Tuhan, dari seorang pembunuh menjadi penginjil yang besar, dan namanya sampai hari ini tetap disebut-sebut, baik dari sisi yang baiknya atau sisi versi tidak baik menurut orang itu. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai 18. Agak panjang ya, tapi saya minta satu ayat membaca mulai dari paling belakang ya, Pak John, terus ke sebelah kiri ya, satu-satu ayat ya. Terima kasih buat kesiapannya. Oke. Kisah para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Dia menghadap imam besar, dan ia meminta surat kuasa daripadanya dibawa kepada majelis Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit yang mengelilingi dia. Ia rebahan ke tanah dan didengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damaskus. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak dapat makan dan minum. Saul dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah
telah menampakkan diri kepadamu. Jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput cubur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Terima kasih buat semua yang dapat jatah baca Alkitab. Bagian ini menceritakan kisah pertobatan Saulus. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah gereja awal. Jadi sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid yang mengikut dia sebelumnya itu pada terpencar kembali lagi kepada kegiatan hari-hari mereka, seperti Petrus jadi penjala ikan, ya seperti itu. Tetapi kita melihat pada waktu Roh Tuhan dicurahkan di Yerusalem, maka ada persekutuan yang terjadi di sana. Ada kegiatan rohani yang terjadi di sana. Ada kumpulan-kumpulan kecil, kayak sekarang kita dengar komsel, kelompok sel, kelompok dalam bentuk kecil 5 orang. Ada doa-doa yang mereka naikkan di sana, ada share firman Tuhan di sana. Mereka memecah-mecahkan roti dalam arti firman Allah. Jadi apa yang mereka belum mengerti, mereka tanyakan. Nah, kita melihat latar belakang dari Saulus ini pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Saulus ini adalah orang yang sangat keras menentang ajaran Yesus Kristus. Dan tidak hanya terjadi pada zaman itu, bahkan sampai hari ini juga terjadi ada kelompok-kelompok yang menentang ajaran Kristus. Dengan cara-cara mereka melarang orang beribadah menyebut nama Yesus. Di bangsa kita bahkan beberapa bulan lalu itu terjadi lagi. Ya, saudara yang kekasih, memang tidak ada kesukaan terhadap Yesus. Karena apa? Yesus itu benar-benar Tuhan yang menjelma jadi manusia, datang untuk menyapa dan menyelamatkan umatnya. Saulus ini bahkan dalam kegeramannya terhadap orang-orang yang mengikut Tuhan pada waktu itu, kelompok-kelompok orang yang percaya kepada Tuhan dan memberitakan nama Tuhan, saking gemesnya, saking keselnya, Saulus ini pergi meminta surat kuasa dari imam besar. Jadi kalau sekarang mungkin dia pergi minta kalau di lingkungan kecil ke kelurahan supaya dia diberi izin untuk mengejar orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi betapa bengisnya sebenarnya hidup dari seorang Saulus ini. Dia pergi mengejar baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi contohnya kita ada di ruangan ini, dia pasti datang. Dia akan kejar dan dia akan bunuh, gak main-main, dia bunuh. Pokoknya dia dengar nama Yesus itu, dia pasti benci dan dia akan bunuh. Tetapi kita melihat nanti setelah pertemuan Saulus dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam perjalanannya untuk pergi, dia udah dapat surat itu, surat kuasa, izin bahwa dia punya hak untuk membunuh orang-orang yang panggil nama Yesus. Dalam perjalanannya bersama dengan orang-orang yang pasti ada dong yang mengikuti dia ya. Jadi Bapak Ibu mau lihat situasi Saulus waktu dia ngejar orang Kristen, ya lihat aja yang terjadi di bangsa kita itu bukan satu orang. Ternyata main keroyokan itu bukan hanya di zaman kita, jadi zaman dulu itu sudah ada keroyokan. Jadi kalau sendiri mungkin gak berani, tapi kalau banyakan nyalinya muncul. Nah ini Saulus ini, dia ajak banyak orang supaya menguatkan apa yang dia lakukan. Nah di Damsyik itu, dalam perjalanannya tiba-tiba cahaya itu kayak lampu sorot ya, menyorot pribadi si Saulus ini.
Dan singkat cerita, Saulus ini apa dikatakan? Jatuh kan. Dan Tuhan dalam cahaya itu ada suara bilang gini, Saulus, Saulus. Kaget dong dia. Teman-temannya yang lain itu tidak melihat apapun, tapi mereka mendengar ada suara itu. Termangu-mangu itu apa ya? Bengong ya. Kok ada suara tapi nggak ada orangnya. Nah, Saulus ini pada waktu cahaya dari Tuhan menyorot dia, berarti kan lampu sorot itu biasanya kan ditujukan kepada satu orang dong. Biasanya kalau di gereja-gereja besar itu ada lampu sorot kepada WL-nya, kepada pengkhotbahnya, maksudnya supaya itu khusus untuk menyorot dia. Nah, Tuhan itu seperti itu sama Saulus. Jadi cahaya dari sorga itu menyorot Saulus, dan dia terjatuh. Dan Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia dengar suara itu, dan teman-teman seperjalanannya itu menyaksikan juga hal itu, mendengar suara itu. Saulus bilang apa? Siapakah engkau Tuhan? Karena dia belum percaya, belum percaya sama Yesus. Jadi dia masih menganggap ada orang yang lebih kuat dari dia. Jadi dia menghormati sebagai penghormatannya, siapakah engkau Tuhan? Terus jawaban dari suara itu apa? Akulah yang engkau aniaya. Bingung dia, kapan saya aniaya Anda? Gitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu, dalam perjumpaannya dengan Yesus, kita melihat ada hal yang terjadi dalam pribadi Saulus ini. Keadaan Saulus setelahnya, yaitu pada waktu cahaya dari Tuhan itu menyinari pribadinya, dia menjadi buta. Dia menjadi buta loh. Buta itu berarti nggak bisa lihat apa-apa ya. Bukan buram. Kalau buram itu masih kelihatan tapi masih bebayang. Ini benar-benar buta. Tuhan membuat dia menjadi buta selama 3 hari. Ini adalah tipologi sebenarnya dari mati pada hari yang ketiga bangkit. Pada waktu Yunus juga waktu ditelan sama ikan besar, bukan ikan paus ya, ikan besar. Nah, dia juga itu sebuah tipologi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Selama 3 hari itu Saulus ini nggak makan dan nggak minum. Itu yang ketiga. Nah, ada perintah kepada Ananias dari Tuhan. Tuhan bilang begini, Ananias, pergilah ke Damsyik. Di jalan apa tadi? Ada nama jalan, ternyata nama jalan itu bukan hanya di Bogor ya, ada jalan ini. Apa nama jalannya? Jalan Lurus. Ya, Jalan Lurus. Dibilang ada di sana seseorang, temui dia. Aku punya rencana atas orang ini. Nah, Ananias ini sebagai pelayan Tuhan takut dong dia. Tuhan, itu Saulus ngeri-ngeri sedap. Saya datang sana, Tuhan suruh untuk menumpangkan tangan atasnya. Belum saya tumpang tangan, saya udah dibunuh sama Saulus. Dalam ketakutan Ananias, dalam kebimbangannya, Tuhan menguatkan dia bahwa apa yang saya perintahkan kepadamu, aku pasti menyertai engkau. Dalam keraguan Ananias, dia pergi dengan keberanian yang daripada Tuhan. Awalnya nggak mau dia, ini bisa mati saya tinggal nama ini. Tetapi Tuhan bilang, aku punya rencana untuk orang itu. Akhirnya Ananias pergi. Dan pada waktu dia didoakan, pada waktu dia ditumpang tangan, terjadi kesembuhan dari Saulus yang tadinya matanya nggak bisa lihat apa-apa. Dan pada waktu dia ditumpang tangan sama Ananias, dia dapat melihat. Dan plus
dia bertobat. Karena Tuhan yang memulihkan kehidupannya. Dari kisah Saulus ini memberikan pesan yang sangat luar biasa untuk kita, dan itu relevan untuk hidup kita saat ini. Yang pertama, bahwa kekuatan kasih dan pengampunan Tuhan itu tak terbatas. Kasih Tuhan yang menyentuh hati Saulus itu yang membuat dia mengalami perubahan dari Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Saulus adalah orang yang dianggap terlalu jahat pada zamannya, terlalu bengis dan terlalu, orang bilang, aduh, nggak mungkin orang jahat begini bisa diampuni dosanya. Orang ini bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan yang punya kasih dan pengampunan yang tak terbatas itu mampu meruntuhkan semua konsep manusia, bahwa nggak mungkin orang jahat seperti Saulus ini bisa diperbaiki, ya. Tetapi Tuhan tidak melihat masa lalu Saulus yang begitu bengis ini, karena sudah banyak dia membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Dia membunuh, dia memenjarakan, karena dia udah punya kuasa, surat kuasa itu. Jadi dia bebas mau lakukan apa. Dia mau penjarakan, dia mau bunuh, itu bisa dilakukan. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan tidak melihat masa lalu Saulus, ya. Namun Tuhan itu melihat potensi dan hati Saulus yang bisa dia rubah. Karena hati manusia itu ada di tangan Tuhan. Dia dapat merubah kapanpun. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Jadi mungkin kita bilang sekarang para penjahat-penjahat di penjara itu, orangnya pasti nggak akan mungkin deh. Dia pasti jahat terus. Tapi saya mau sampaikan seperti firman Tuhan pagi ini, bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Tuhan mau memberi dia kesempatan, mau datang sama Tuhan, mau sadar atas perbuatan jahatnya atau tidak. Siapapun bisa bertobat, Bapak Ibu. Siapapun bisa bertobat dan diubah hidupnya dari hal yang jahat kepada rencana yang mulia di hadapan Tuhan. Tidak perlu seberapa besar kesalahan yang pernah dilakukan oleh Saulus ini. Bapak Ibu mungkin berkata, engkau sedang duduk dan bilang, Tuhan, aku udah terlalu jahat. Aku udah hitam banget dosaku. Kayaknya gak bisa diampuni. Tuhan mau jawab engkau saat ini. Gak ada hal yang terlalu sulit buatku. Aku tidak terlalu bisa dibatasi dengan apapun untuk merubah hidupmu. Asal engkau mau. Nah, perubahan hidup, ini bagian yang kedua. Perubahan hidup yang radikal adalah mungkin. Saya pernah kasih tahu bahwa menjadi fanatik itu nggak bagus, ya. Fanatik itu nggak bagus. Kenapa? Fanatik itu hanya gini sistemnya. Saya orang Kristen, gitu ya. Saya pelayan Tuhan, saya anak Tuhan. Itu fanatik itu. Saya nggak mau ke rumahmu karena kamu beda agama dengan saya. Itu namanya fanatik. Saya nggak mau minum minumanmu karena engkau nggak seiman dengan saya. Itu fanatik. Tapi radikal adalah perubahan sikap dari yang tidak benar menjadi kehidupan yang benar di mata Tuhan. Itu radikal. Jadi radikal itu bukan membunuh orang baru kita bilang saya mau bunuh dia di dalam nama Yesus. Itu radikal, bukan. Jadi dari kehidupan yang hitam berubah menjadi kehidupan yang bersih karena Tuhan yang ubah. Itu radikal.
Jadi perubahan hidup yang radikal dari kehidupan Saulus itu mungkin terjadi, dan kita pun akan seperti itu. Kita harus menjadi radikal di dalam konsep ketuhanan kita. Kita harus menjadi radikal di dalam iman kita. Tapi bukan hanya begitu aja, fanatik begitu, tapi nggak ada buah dari yang Tuhan mau dalam hidup orang. Dari seorang pembunuh, dari seorang penganiaya jemaat, Rasul Saulus yang akhirnya menjadi sebutannya setelah dia dipakai Tuhan menjadi Rasul Paulus, dia diubah Tuhan menjadi penginjil yang terbesar. Bahkan bisa dibilang lebih dari setengah isi dari perjanjian baru itu menceritakan pelayanan Rasul Paulus. Ya, luar biasa dampak yang dia lakukan setelah dia mengenal kepada Tuhan. Sampai-sampai orang membenci, tadi saya bilang ada yang positif kalau mendengar nama Rasul Paulus, ada yang negatif. Kalau di luar kekristenan selalu mereka serang, mereka bilang begini, gara-gara si Paulus itu sehingga orang-orang banyak yang percaya kepada Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, luar biasa. Pada waktu Tuhan merubah seseorang, pada waktu Tuhan merubah hidupmu, apa yang engkau tahan gak mau lakukan, engkau pasti gak bisa menahan. Contoh, pada waktu engkau sudah dirubah Tuhan, engkau akan bersikap radikal. Gak ada kesempatan yang kamu sia-siakan untuk memberitakan nama Tuhan. Itu gak bisa ditahan. Apa yang kamu ketahui tentang Kristus, engkau pasti sampaikan kepada orang dengan cara yang halus. Dari pembicaraan biasa, kita bisa mengarahkan dia kepada Kristus. Perubahan pada diri Saulus bukan sekedar perubahan perilaku, ya, melainkan perubahan hati dan tujuan hidupnya. Jadi tidak hanya sekedar diubah kelakuannya dari tidak baik menjadi baik, tidak. Tetapi ada perubahan hatinya dan tujuan hidup setelah Saulus kenal sama Tuhan, setelah Saulus dirubah oleh Tuhan. Hidupnya, makanya dia bilang, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Amin. Orang yang sudah mengalami perubahan yang radikal dari Tuhan, dia akan bilang, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Sehingga orang mau apapun kondisinya, mau sakit, ya, mau apapun, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap tujuannya adalah Tuhan. Minggu lalu saya bilang, tujuan hidup kita itu Tuhan. Kalau kita datang beribadah, tujuan kita bukan Tuhan, sia-sia kehadiran kita dalam sebuah kumpulan-kumpulan rohani. Tapi kalau engkau datang dari rumah bilang, tujuanku Tuhan, maka apapun yang menggodamu, engkau gak akan berpaling dari itu. Tujuanku Tuhan. Aku datang memuji, tujuanku Tuhan, karena aku udah mengalami dalam hidup. Yang ketiga, dari keadaan ini, dari kejadian, dari pengalaman, dari cerita kisah Saulus ini, ada ketaatan meskipun ada keraguan. Lihat, orang yang awalnya ragu, Ananias, dia berani melangkah karena dia percaya bahwa Tuhan yang menyuruh dia, dan dia tahu juga Tuhan yang akan menyertai. Pada waktu Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus dan Rasul yang lain, pada waktu mereka ditangkap memberitakan siapa Yesus, mereka nggak takut berhadapan dengan mahkamah agama, mahkamah yang mengurus bagian penghukuman orang-orang yang memberitakan Injil. Karena apa? Rasul Petrus
dia pernah bilang begini pada waktu dia didakwa, kamu berhenti untuk sebut nama Yesus. Dia bilang, aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ini juga sikap radikal. Jadi aku nggak akan berhenti memberitakan Injil, karena aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepadamu. Secara tidak langsung dia mau bilang, aku tidak takut kepada ancamanmu, kepada para mahkamah agama saat itu. Karena apa? Kata-kata yang Tuhan berikan di mulut mereka itu mengandung kuasa, sehingga sekalipun mereka dipenjarakan Bapak Ibu, selalu ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di sana. Di dalam penjara mereka memberitakan Injil. Pada waktu mereka ditangkap, ada kesempatan, ya. Kalau mereka sebelum ditangkap, kan kalau dikumpulkan orang, itu akan disalahkan, kamu memberitakan Injil semua. Tapi di penjara kan nggak bisa. Di penjara itu sudah ada ruangannya, ada berapa isi satu lorong itu, satu ya ruangan itu seperti ini contoh. Dan dia dengan gampang, mungkin dia berhadapan dengan sel yang lain, dan dengan bebas dia menyampaikan, lihat, Tuhan bisa pakai apapun dalam situasi apapun untuk menyatakan kuasanya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, sehingga Petrus sekali khotbah, ya, 5.000 orang bertobat pada zaman itu. Saudara yang kekasih, itu adalah pekerjaan kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Kadang Tuhan meminta kita melakukan hal yang sulit dan bertentangan dengan akal sehat kita. Ada hal-hal yang gak masuk akal. Apa sih Tuhan mau suruh saya, Ananias kalau mau bilang, Tuhan suruh saya sama orang jahat begini. Siapa yang gak kenal Saulus? Tapi Ananias tahu dia, hal yang tidak masuk akal itu Tuhan bisa rubah menjadi hal yang dapat dimengerti. Tetapi dimengertinya kapan? Setelahnya. Jadi hal yang gak pernah kita sangka, hal yang tidak pernah kita taruh dalam pikiran kita, Tuhan bilang apa? Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan mungkin engkau gak pernah berpikir orang itu akan membantu kamu, yang itu akan membantu kamu. Tapi ada cara Tuhan yang luar biasa. Justru dari orang yang tidak pernah kita berharap, dia yang menolong kita. Bapak Ibu semoga pernah mengalami kejadian ini. Saya berharap ini tadi yang menolong saya. Taunya pertolongan datang dari Allah. Saudara, Tuhan memakai keadaan yang tidak mungkin itu untuk hal yang baik, menyatakan kuasanya bagi seseorang. Yang keempat, setiap orang memiliki tujuan khusus dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Saulus, Saulus itu adalah pilihanku. Ini mengingatkan kita pagi ini bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan dan panggilan khusus, meskipun tidak mungkin menyadari atau merasa tidak layak. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bahkan orang yang pernah salah, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Contohnya Saulus, dari seorang pembunuh menjadi penginjil yang besar. Saudara-saudara yang sedang duduk, mulai dari bangku belakang sampai saya berdiri di sini, hal apa yang pernah terjadi dalam hidup kita? Coba ingat, kamu melakukan hal yang paling parah engkau lakukan selama ini. Apakah engkau berpikir Tuhan gak bisa merubah hidupmu? Tuhan sanggup merubah hidupmu, asal mau. Asal mau berubah, Tuhan mau ubahkan hidup. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan rubah itu Saulus. Pada waktu Ananias datang tumpang tangan, kalau dia tidak mau berubah Saulus saat itu, saya pikir karena dia sudah dirubahkan hatinya, sehingga dia mau ditumpang tangan sama Ananias. Kebayang nggak kalau dia belum berubah? Ini kamu siapa tumpang-tumpang tangan ya? Dia mungkin tampelin, ini Ananias ini. Tetapi Tuhan rubah itu
hatinya. Tuhan ubah hatinya Saulus dari hati yang kejam menjadi hati yang baik. Saulus karena dia ada kerelaan mau didoakan, maka terjadi mujizat atas hidupnya. Jadi ternyata iman sama mujizat itu harus klop, harus ketemu. Jadi beriman benar sama Tuhan, mujizat Allah itu terjadi bagi seseorang. Mujizat itu nggak melulu Bapak Ibu dari mati jadi hidup. Engkau mungkin mengalami masalah dalam hidupmu, tapi Tuhan berubah itu dengan kekuatannya. Pada waktu engkau datang sama Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Sekalipun ada lagu, sekalipun masalahku itu masih tetap ada, tapi Tuhan itu dia punya kuasa dapat menolong. Saya percaya berapa kita yang hadir sini. Siapa sini yang hadir nggak ada masalah? Ada masalah. Tapi kenapa kita kuat? Itu kekuatan Tuhan yang memampukan kita melewati. Masalah boleh ada, tapi kuasa Tuhan itu selalu akan memampukan kita melewati itu. Yang kelima, kerendahan hati dari Saulus dan keterbukaannya untuk belajar, sehingga dari matanya yang buta dapat melihat. Dari Saulus yang pada waktu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, tubuhnya yang lemah dan dia harus bergantung sama orang lain. Saulus dalam kerendahan hatinya dia mendapat pemulihan. Matanya menjadi dapat melihat, tercelikkan. Jadi butuh kerendahan hati. Saya percaya kalau dia nggak rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan pelayanan Ananias, matanya akan terus buta. Jadi rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati dari orang yang datang mungkin menguatkan dia. Ananias saat itu menumpang tangan. Saya pikir Ananias akan bilang, saya mau doakan kamu ya. Kalau dia masih arogan, dia orang yang dikenal saat itu, dia bilang, mungkin dia marah, tapi dia rendah hati sehingga dikatakan keluar selaput dari matanya, dia bisa melihat dengan terang. Dia mau mendengar. Masalahnya di sini, kalau Saulus tidak mau mendengar apa yang disampaikan Ananias, pesan dari Tuhan melalui Ananias, dia nggak mau dengar. Saya percaya dia nggak akan dipulihkan Tuhan. Ananias menyampaikan dan dia mendengar. Ananias menyampaikan siapa Yesus Kristus. Pada akhirnya, pada pendengarannya, Saulus ini dia memberi dirinya apa? Dibaptis. Jadi ternyata harus ada orang yang membimbing seseorang yang belum mengerti tentang Tuhan, jalan kebenaran, agar dia mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan orang yang mengenal kepada Tuhan dengan rela hati akan memberi diri untuk dibaptis. Pentingnya kerendahan hati. Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin engkau melihat masa lalumu yang kelam, yang hitam pekat. Tuhan menyapamu pagi ini lewat firman Tuhan bahwa Tuhan bisa merubah hidupmu. Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Tuhan bisa pakai hidupmu. Engkau akan mengalami hal-hal yang gak pernah engkau pikirkan, asal engkau mau. Kuncinya mau datang sama Tuhan, mau bilang, Tuhan, aku ini jahat, tapi terima kasih Tuhan. Aku dengar kisah dari Saulus, engkau merubah dia menjadi penginjil yang besar. Aku mau dirubah oleh Tuhan. Aku mau merubah hidupku Tuhan. Beri aku kekuatan, beri aku pemulihan, supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Kisah Rasul 9 yang tadi kita baca mengajarkan Tuhan adalah Tuhan
yang mengubah. Katakan, Tuhan yang mengubah hidupku. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang memberi kesempatan baru bagiku. Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Saudara, terima hal yang engkau dapatkan pada pagi hari dari kisah Saulus, dari seorang pembunuh. Mungkin kita di sini belum ada yang pernah jadi pembunuh, ya. Berarti ada di sini yang pernah menjadi pembunuh? Sudah pernah menjarakan orang karena memberitakan Injil? Belum, ya? Berarti lebih parah hidupnya si Saulus. Jadi hidup kita masih bagus. Tapi kalau kita mau lebih bagus, beri hidupmu kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau bisa merubah Saulus dari seorang penjahat, dari orang yang membenci Tuhan, dari orang yang membenci orang yang mengikut engkau, menjadi penginjil. Hari ini Tuhan, aku mau dirubah Tuhan. Aku percaya sungguh kepadamu. Aku mau dipakai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu gak akan ditulis lagi namamu di kitab suci seperti Rasul Paulus ini. Tapi orang akan mengingat engkau bahwa tadinya saya tahu orang ini penjahat. Tadinya saya tahu orang ini suam-suam buku sama Tuhan. Tapi hari ini hidupnya luar biasa. Orang akan cerita. Hal-hal itu Tuhan bisa rubahkan asal engkau mau datang sama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita merespon firman